Cek lo. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Andi. Dan kali ini kita bakalan bahas sebuah cerita tentang anak yang psikopat ya guys ya. Dimana anak ini trending banget di TikTok akhir-akhir ini ya guys ya. Banyak banget pecinta dirinya gitu loh guys di sana. Dia adalah seorang wanita asal Colorado yang tega membunuh ibunya sendiri guys ya. Tapi banyak yang suka gitu kan, anjir gitu kan. Oke, langsung kita bahas cerita dimana pada saat dia membunuh ibu kandungnya sendiri guys. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean menarik dari channel ini gitu guys ya. Dan jangan lupa juga follow saya di akun sosmed saya yang lain, yaitu di @andiplaster tentunya guys ya. Oke, stop senyum-senyum ya guys ya. Langsung gak usah kencocot, mari kita bahas, kita simak ceritanya. Let's go. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Isabella Yeonmin Guzman. Dia adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1995 di kota Colorado, Amerika Serikat tentunya guys ya. Dia lahir di keluarga yang broken home. Dia tidak menyetujui bahwasanya ibunya ini menikah dengan orang yang lain gitu guys ya. Ibunya sendiri bernama Yoon Min Hoi dan dia menikah lagi bersama orang yang bernama Rian Hoi. Dan semenjak kejadian ini, Isabella Guzman ini sering cekcok dengan ibunya yang bernama Yoon Min Hoi ini. Dan seiring berjalannya waktu, Isabella Guzman ini memperlakukan ibunya ini sangat kasar dan akhirnya mengusir si Isabella Guzman ini untuk keluar dari rumahnya. Dan akhirnya pada Agustus 2013, si Isabella Guzman ini mengirimkan email kepada ibunya yang berisikan nada-nada ancaman guys. Dia mengirim surat yang isinya kamu akan membayarnya. Seketika itu pun ibunya langsung meminta pertolongan kepada kepolisian Colorado untuk melindungi dirinya atas ancaman-ancaman dari anaknya tersebut guys. Dan akhirnya beberapa polisi berjaga-jaga di rumah si Yoon Min Hoi ini untuk beberapa hari guys. Itu dilakukan untuk mensiasati serangan dari anaknya ini. Dan setelah beberapa hari kepolisian ini melindungi Yoon Min Hoi ini dan tidak ditemukan tanda-tanda adanya penyerangan kepada si Yoon Min Hoi ini, akhirnya kepolisian ini memutuskan untuk tidak lagi melakukan tugasnya ini guys. Setelah si Yoon Min Hoi ini tidak lagi dilindungi oleh kepolisian setempat, Isabella Guzman ini melancarkan aksinya pada tanggal 23 Agustus tahun 2013 silam. Dia menyelinap masuk ke kamar mandi ibunya dan menunggu ibunya ini mandi guys, dengan membawa pisau dan sebuah tongkat baseball di tangannya. Niat banget gitu loh kan dia. Dan akhirnya ibunya pulang pada jam setengah 10 malam waktu setempat dan memutuskan untuk mandi. Memang pada saat itu si Yoon Min Hoi ini baru pulang dari pekerjaannya guys, makanya dia akan mandi pada jam-jam itu. Setelah ibunya ini memutuskan untuk mandi, dia kaget kan di kamar mandi itu sudah ada si Isabella dan membawa sebuah pisau dan juga tongkat baseball di tangannya. Seketika itu pun Isabella langsung menutup pintunya dan mengunci ibunya di kamar mandi berdua dengannya. Sontak ibunya langsung berteriak meminta pertolongan kepada papa tirinya yaitu si Rian Hoi, tapi dia tidak bisa menolong karena memang kamar mandinya ini dikunci dari dalam oleh si Isabella Guzman ini. Lalu si Isabella Guzman ini melakukan tusukan kepada ibunya. Kalian tahu berapa tusukan yang dilancarkan si Isabella Guzman ini kepada ibunya? 151 kali guys. Aduh, benar-benar psikopat banget dia ya. Dan dia mengakhiri dengan memukul kepala si ibunya ini dengan tongkat baseball yang dipegangnya guys. Gila ya. Dan setelah tahu ibunya ini meninggal, dia tuh keluar di kamar mandinya dan kalian tahu gimana ekspresi dia keluar? Dia keluar dengan tatapan kosong dan kayak di movie-movie gitu loh guys. Dia keluar dengan tatapan yang sangat sangar dengan membawa pisau dan juga tongkat baseball di tangannya melewati si papa tirinya ini. Dan papa tirinya ini terdiam, tidak berani untuk menyapa si anaknya ini. Dia langsung masuk ke kamar mandi dan melihat istrinya ini bersimbah darah dengan beberapa luka tusukan di badannya. Alih-alih dia mau menolong si istrinya ini, si Isabella Guzman ini kabur guys. Isabella Guzman ini kabur ke sebuah minimarket dan dia bilang kepada staf minimarketnya dia tuh habis diperkosa dan dia selamat dari pemerkosaan itu. Dan staf minimarket itu mengatakan apakah dia ingin memanggil 911.
Dan Isabella ini mengatakan tidak guys. Dia hanya ingin menumpang mandi di kamar minimarket tersebut. Setelah mandi, akhirnya dia pun keluar dari minimarket tersebut dan berjalan tanpa arah di sebagian kota Colorado guys. Dan setelah dilakukan buron selama 16 jam, si Isabella ini akhirnya tertangkap di sebuah jalanan di kota Colorado. Ketika si Isabella ini di persidangan di sebuah pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini, Isabella ini sempat tersenyum ke arah kamera yang menyorot ke dia guys. Cute banget memang ya, dia cantik banget, makanya warga TikTok ini suka sama dia gitu loh. Dan setelah dilakukan investigasi lebih dalam atas kasus pembunuhan ini, pengadilan Colorado ini memvonis Isabella Guzman ini tidak bersalah dan tidak dimasukkan ke dalam penjara guys. Aneh kan ya? Hakim di sana memutuskan untuk Isabella Guzman ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap gangguan kejiwaannya, yang akhirnya dia dirawat oleh dokter yang bernama Dr. Richard Pond, yaitu dokter spesialis gangguan kejiwaan di kota Colorado. Dokter ini menyatakan bahwasanya si Isabella Guzman ini mengidap sebuah penyakit paranoid skizofrenia guys, yaitu gangguan kemampuan di mana orang itu nggak bisa berpikir secara jernih dan melakukan hal baik guys. Asal mula penyakit ini itu tidak diketahui guys. Banyak terjadi karena faktor lingkungan, genetika, dan senyawa kimia yang ada di otak yang membuat gangguan ini terjadi pada seorang manusia itu. Dan kasus ini memang cukup umum karena terjadi 150.000 per tahun di seluruh dunia guys. Dan penyakit ini bisa disebut penyakit yang kronis karena dapat bertahan di dalam hidup seseorang selama seumur hidupnya. Jadi kalau kalian yang masih suka sama dia silakan gitu guys. Dan hal inilah yang menyebabkan si Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah oleh Hakim Colorado dan dia tidak diwajibkan masuk penjara, tapi diwajibkan untuk masuk rumah sakit jiwa guys. Dan sempat Dr. Richard Pond, dokter yang merawat dirinya di rumah sakit jiwa, itu mengatakan bahwasanya dia pernah bercerita kepadanya bahwa yang dibunuhnya bukanlah ibunya sendiri guys. Dia menganggap Yoon Min Hoy ini yang notabene adalah ibu kandungnya sendiri adalah seorang wanita lain yang bernama Cecilia. Dan di mimpinya Cecilia ini harus dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Sehalu itu gitu guys, cantik tapi halu gitu kan. Aduh. Oke guys, itu adalah cerita tentang Isabella Guzman ini, di mana Isabella Guzman ini adalah seorang wanita yang tega membunuh ibunya sendiri. Oke, masih bersama saya Andi, sampai jumpa di next video. Jangan lupa support terus channel ini. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Dadah.